Hai, hello, ahoy. Salam jumpa kembali sama Rama di Urama sekarang dalam keadaan semoga sehat walafiat semua ya. Semangat. Kali ini saya akan kembali mengulas ya, review about mainan atau figur ya. Nah, action figure setelah beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang cara merawat figur. Jangan lupa mempunyai barang atau benda, mempunyai koleksi ya, barang hobi pun demikian sama. Eh, Kalau kita membelinya dengan susah payah atau dengan uang tabungan atau kita membelinya dengan mudah atau susah caranya ya, tetap siap mengkoleksi, juga siap harus mengetahui cara merawatnya gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sendi-sendi letoy gitu ya. Terus ada treatment-treatment, kita eksperimen ya. Nah, saya pun juga, mungkin saya ini juga termasuk yang awam gitu ya. Kita eksperimen gitu, dan beberapa kali nanti kita akan melihat hasilnya ya. Seperti itu mungkin di lain kesempatan. Nah, untuk sekarang khusus langsung saja ya. Saya mendapat barang bagus. Apa itu? BCL lagi ya. Nah, BCL tapi bukan BCL dari Bandai karena harganya yang amazing ya, luar biasa gitu ya. Nah, ini kita yang BCL yang merakyat saja gitu ya. BCL yang dari pabrikan, eh maaf ini ada semut terbang. Nah, pabrikan-pabrikan Cina ya gitu. Kita akan membahas tentang yang sempat ramai dulu ya, bagi penggemar Transformers gitu ya, TW1022. Nah, TW1022 ini apa sih? Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah pada tahu ya, kolektor senior atau kolektor newbie gitu, atau kolektor pertengahan. Ini adalah Optimus Prime ya, tiruan dari studio series Optimus yang seri keberapa itu ya, SS berapa gitu ya, saya tidak ingat. Nah, 1022 ini adalah pabrikan yang apa ya, bisa dibilang upgrade iya ya, karena ada diecast-nya gitu ya, tapi juga ada downgrade-nya begitu ya, karena konon katanya beberapa teman itu mengatakan, bukan beberapa ya, mayoritas mengatakan kualitas plastik dari ini itu wah gitu ya, sangat ya, dari khusus TW1022 ini, what happens ya, what happens by way gitu ya, ada apa by way gitu ya, pertanyaan besar, timbul pertanyaan gitu ya, katanya Pak Usben ya, stand up comedian. Oke, tipis ya plastiknya pada saat itu ya. Nah, muncul akhirnya itu dikatakan V1 ya, V1 ya. Kemudian muncul lagi V2 gitu ya. Tuh, V1 itu adalah, nah nanti kita kupas tuntas ya. Sekarang kita unboxing dulu, lalu kita short review ceritanya ya. Ingat short review soalnya sudah banyak reviewer tentang TW1022 ini gitu ya. Entah yang langsung pop up, kolektor yang langsung beli yang ini, atau yang kolektor yang sudah beli 1022 versi 1 terus dia beli lagi yang ini gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa kok bisa beli lagi mungkin ya teman-teman, atau pertanyaan gitu ya. Nanti kita akan ulas ya. Dan saya di sini juga akan begini. Saya di sini hanya akan mengunboxing dan short review. Nah, kemudian mengukur gitu ya. Mengukur skalanya gitu ya, per sentimeter seperti biasanya. Namun saya tidak akan mentransformnya ya. I won't transform it ya, karena sudah banyak yang mereview dengan transform. Saya hanya akan memberi clue bagi teman-teman yang ingin membeli gitu ya, atau penasaran berdasarkan informasi yang saya himpun ya. Nah, saya hanya beli satu ini gitu ya. Saya kenapa langsung beli ini, karena saya mengumpulkan informasi-informasi penting gitu. Akhirnya saya tidak membeli TW1022 yang versi V1 ya, V1, jadi langsung beli yang terakhir nih, ini yang katanya last batch ya, katanya sellernya ya.
Nah, V3 ya. Ingat bukan Kamen Rider version 3 ini ya. Nah, V3 ya. Oke. V3 sorry ya. Nah, tree kan pohon ya. Nah, 3 ya pronounce-nya ya. Oke. Oke, langsung saja ya. Kita unbox gitu. Mohon maaf kalau ada distraksi, sedang musimnya semut terbang di tempat saya. Nah, kita langsung saja. Musim hujan ya, sedang masuk musim hujan. Oke. Ini harganya kisaran antara 160-an ya. Tidak tahu nanti di setiap seller mungkin berbeda ya. 160 begitu ya. Mungkin dengan ongkirnya, ada yang bebas ongkir gitu ya. Nah, ini dia barang yang menurut saya selalu hangat ya. Kenapa kok selalu hangat? Karena dia ada apinya gitu ya. Nah, disambung-sambungin lah ya. Oke. Kita cocokologian ya. Nah, aman. Ini BC-nya saya singkirin dulu. Oke, I will open it. Nah, kita unbox. Oh iya, ini dari samping Star Leader seperti biasa ya. Nah, pemimpin bintang ya, ini ada begininya. CE ada CCC. Nah, made in China. Usia 0 sampai 3 tahun dilarang, takut kelelekan ya, atau tertelan gitu ya. Star Alliance Deformation ya, deformasi ya. Deformation itu maksudnya transforms gitu ya. Nah, dia plesetannya mungkin ya. Dari kata form ya. Nah, Star Leader TW 1022. Apakah dia butik model juga? Ini BW mungkin ya. 6 plus. Itu, nah ini ya butik ya. Butik model Alloy Edition. Nah, butik ya. Oke, wah ini ya penampakannya. Dia hebatnya dia dapat 2 versi wajah ya. Sedangkan di orinya dia tidak mendapatkan. Nah, gitu ya. Oke, langsung saja kita open ya. Nah, saya begini ya. Seorang pembeli yang atau kolektor yang begini, terhadap barang-barang tertentu saya akan eksklusif gitu ya. Lihat review sampai ngelontok gitu ya, sampai ini sampai apa dirasa cukup gitu ya, baru saya beli gitu ya. PO itu saya kadang pernah kapok gitu ya. Barang PO-an gitu ya. Saya kebanyakan saya beli ready ya. Nah, itu ini manualnya selayang sekilas ya. Selayang pandang kah istilahnya mungkin ya. Nah, begitu. Nothing more. Ya, cakep ya ini ya. Wow. Diisi oleh Peter Cullen ya. Pak Peter Cullen ya, favorit pengisi suara favorit anak-anak zaman apa ya 90-an mungkin ya. Nah, dengan kumisnya khas gitu ya. Oke, langsung saja. Begini. Nah, ini perbedaan awal maksudnya perbedaan utama yang mendasar. Jadi dia ada 3 versi ya, menurut yang sudah saya himpun ya. Versi pertama adalah V1. V1 itu dia, nah ini saya akan langsung ini ya. Dia yang pertama hanya akan mendapatkan 2. He will only get 2 apa ini ya? Short ya. Nah, 2 blades mungkin ya. Nah, 2 arm blades karena memang keluarnya dari sini ya. Nah, gitu. Nih, dia juga keluar di lengannya Optimus Knight ya, edisi Age of Extinction. Nah, ini wah sayang sekali ya. Dia ini di dalamnya. Ini kayak mungkin seperti nyetak agar-agar gitu ya, atau apa? Rumput laut gitu ya. Nah, dia ada noda di tengah atau di dalam ya, bukan di kanan atau kiri tapi di dalamnya. Wah, nggak apa-apa ya, santai saja. Saya sih fine aja ya. V1 itu hanya akan mendapatkan ini, seingat saya ya, dari review. Sedangkan V2 dia
juga sudah mendapatkan ini ya. Nah, V2 dan V3 ya, V3 ya, itu mendapatkan yang Dark of the Moon ya, dipegang sekarang aja gitu ya. Nah, sebetulnya di Dark of the Moon ini besi, semua harusnya besi ya. Nah, ini bukan laser atau bukan beam seperti Gundam, tapi ini adalah seperti besi yang dipanaskan gitu ya. Nah, oke. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah bedanya ini V1 itu, jadi V2 dan V3 itu sama. V2 dan V3 itu sculpting kepalanya sama ya untuk ini ya. Nah, ininya itu seperti ori ininya ya. Nah, bisakah fokus? Can he focus on camera? Oke, nggak bisa fokus dengan cermat ya. Nah, bagian ini, nah itu dia seperti percis persis seperti yang di originalnya, termasuk movie-nya ya. Tapi sedangkan V1 dia agak ada perbedaan. Coba nanti dicek ya. Seingat saya begitu ya. Nah, di bagian dahinya ya. Nah, yang mengesankan dia Optimus ya. Ini bagian dahinya ini terkesan dia Prime ya. Seingat saya Sentinel punya, kemudian hiasan di dahinya itu ya. Kemudian The Fallen kayaknya punya juga ya. Nah, seperti bentuk V gitu ya. Nah, itu kalau di animasinya G1-nya itu generasi satunya, generation 1-nya itu dia berbentuk persegi 5 gitu ya. Nah, itu garis-garis ya. Nah, itu. Nah, yang kemudian yang colok adalah V1 itu dan V1 dan V2 kalau nggak salah ya. Itu lehernya clear, teman-teman. Leher clear dan katanya itu ringkih ya. Nah, ringkih, semua ringkih katanya begitu ya. Nah, dia ada upgrade. V1 itu memang first release, upgrade-nya adalah plusnya itu adalah ini diecast. V1, V2, V3 itu diecast. Cuma terdowngrade di V1 katanya tuh ininya tipis ya. Tapi saya melihat ini juga tipis ya di saya ini V3 ya. V3 ya, last batch katanya ya. Nah, di V1 dan V2 itu lehernya clear ya. Sedangkan V3 ini adalah blue ya. Nah, begitu. Kemudian di V1 dan V2 itu dia tidak segelap ini ya. Nah, tidak segelap ini. Kemudian bagian belakangnya juga. Nah, yang mencolok adalah bagian sini berbeda. Saya tidak akan membandingkan dengan pilih saya karena maksudnya dengan saya tidak bisa membandingkan bertiga langsung ya, karena memang saya hanya membeli yang V3 ya. Nah, yang V3 ini V3 itu ininya gelap ya. Yang lain kalau nggak salah apa gitu warnanya, biru, blue atau what ya. Ini juga yang lain V1 dan V2, V1, V2 itu warnanya tidak seperti ini, tidak metalik ini ya. Nah, ini juga tidak metalik dan ini rentan patah mereka ya. Sedangkan yang sekarang ini sudah katanya di revise ya. Apakah di revise semua katanya lebih lentur atau lebih mantap begitu ya. Lebih mantap, lebih nikmat kayak kue aja ya. Nah, seperti itu. Perbedaannya mencolok di situ ya. Artikulasi sama semua dengan V1, V2 gitu ya. Dan ini lebih apa ya? Lebih lentur gitu ya. Katanya gitu ya. Nah, ini saya masih agak kecewa ya teman-teman. Di V3 ini, V3 ya, itu lubang tangan ini masih agak terlalu ngepres gitu ya. Maksudnya ya ini ya. Jadi memasukkan ya, input senjatanya ini ataupun yang lain dan katanya add-onnya ya, katanya itu agak alot gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dikasih minyak sedikit atau bagaimana ya. Jadi saya tidak berani ya. Nah, apalagi ini juga ada trailernya ya. Trailernya di oversize tapi pas untuk ini gitu ya. Dan ketiga-tiganya baik V1, V2, V3 itu sama-sama dia
seingat saya ininya peleknya tidak ini ya, tidak silver ya, dan sama-sama mereka bentuk velgnya sama. Sedangkan kalau di originalnya di Studio Series, velg bagian depan dia lebih menyembul ya. Nah, silakan dicek buat yang sudah punya Studio Series. Seperti itu. Oke, ini bisa diganti ke ini. Nah, dan diecastnya hanya pada kaki ya. Nah, yang diecast ini ya. Nah, yang ini bukan ya, ini plastiknya solid ya. Ini plastik biasa. Oke, seperti itu. Perbedaannya di situ ya, yang utama gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya, sekilas, dan ya begitulah. Dan ini dia apa ya, ya beginilah ya. Nah, ya sudah, yang penting untuk koleksi-koleksian karena memang harganya memang sangat terjangkau gitu ya. Wah, sudah mulai banyak laron, mohon maaf. Oke, semut terbang dia. Oke, ini bisa diganti begini ya, seperti biasa. Mungkin sebentar lagi akan saya akhiri ya videonya karena memang sudah kondisi tidak kondusif gitu ya, dan saya meluangkan waktu saya gitu ya. Wah, sedang merambat ke belakang leher saya nih. Oke, mohon maaf teman-teman. Yang penting teman-teman nanti bagi yang belum beli atau yang penasaran perbedaannya gitu, setidaknya sudah bisa ya, mungkin apa, tercerahkan dengan sedikit mungkin ya. Ingat, ini hati-hati, paskan dengan matanya, jangan tergesa-gesa ya. Bermain cantik gitu ya. Nah, bermain tanpa bagus. Oke, I'm Optimus Prime gitu ya. Nah, tentu saja dia terupgrade ya dari versi original. eh Pipa exhaustnya atau knalpotnya lebih tinggi begitu ya. Kemudian, nah ini kalau yang di originalnya ini kayak seperti ada garis-garis. Nah ini mulus saja begitu. Ya, seperti itu. Mungkin yang lain sama mungkin ya dengan originalnya. Baik tingginya gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lihat tingginya nih. How tall is he ya. Nah, ini ya yang saya sebetulnya kurang suka ya kalau Optimus. Teman-teman saya, mungkin teman-teman sekalian juga gitu ya. Ada teman saya juga yang suka kalau Optimus itu beda tingginya, kalau jauh pendek, lebih pendek dari Megatron. Tapi saya sukanya Optimus setidaknya, saya inginnya malah setara ya dengan Megatron ya, seperti yang G1 ya. Tidak tahu, G1 itu membuat saya nostalgia dengan sangat ya, apa, memorable sekali dengan saya. Nah, tidak tahu apakah di G1 itu Optimus lebih apa, setara dengan Megatron gitu ya, seperti itu. Saya lebih suka Optimus setara dengan Megatron atau setidaknya beda sedikit saja gitu ya, just little bit ya gitu ya. Berapakah ini? Ingat, saya kalau ngukur tanpa tanduk ya, ya seperti rumus pada Kamen Rider itu ya, biar lebih fair ya, biar fair gitu ya. Oke, kira-kira 17 ya, dari ujung toe, dari ujung kaki sampai 17 lebih satu atau dua ya. Kalau tanpa ini 17 pas ya, tanpa eh, tonjolan di tengah kepalanya, tanpa mohaknya mohak ya mungkin ya. 17. Kalau dengan tonjolan di kepala tengahnya itu dia 17 lebih 2 atau 3 mili gitu ya. Kalau dengan tanduknya dia hampir 17 setengah gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oh iya, bedanya dengan yang ori juga terakhir ya. Ini yang paling paling mencolok dan yang paling membuat saya apa, eh, kepincut ya, apa ya istilahnya ya, menyukainya ya. Nah, ini bisa ditekuk, kalau originalnya tidak ya, begini ya. No, ini ya. Saya mungkin tidak akan merubah, mentransform ini ya, biarin aja ya. Atau mungkin saya akan beli lagi untuk versi truknya gitu ya, truck ya. Nah, ini hati-hati, katanya sih plastiknya bisa sudah lebih lentur, lebih baik, kata better paint job, macam-macam bla 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 lah ya. Tapi ini tipis sekali ya. Tak tahu ya gimana ya, menggambarkannya mirip plastiknya apa ya ini ya. Plastiknya ya, tip X, tip X yang roll itu mungkin, yang bagian ini mungkin mirip itu ya. Nah, nggak tahu ya, nanti coba dibandingkan. Kalau sekilas seingat saya gitu ya, tapi nggak apalah, mengobati ketidakmampuan kita ya untuk membeli barang Studio Series sudah rare. Kemudian di toko atau di skate station tuh saya lihat di Malang itu
harga sudah wah harganya itu berapa ya, 800 berapa gitu ya, wah daripada beli itu mending ya sudahlah, saya yang begini-begini saja, yang penting tersalurkan keinginannya ya, nah terpuaskan eh, hobinya gitu ya. Nah, karena saya sudah ada Megatron gitu ya, coba kita bandingkan ya, ayo fokus. Nah, oke. Nah, kita akan menunjukkan ya seberapakah ini saya dapat yang Leto ya. Wah, ini nggak apa-apa ya, namanya ini ya. Nah, dan ini sudah tidak, kalau letolnya seperti ini ya, dia tidak bisa dilepas dengan screw atau apa gitu ya, sudah tidak bisa diselamatkan dia karena dipasang dengan ini ya, kecuali kita punya alat untuk mencongkel pasak besi di tengah ini, in the middle gitu ya. Nah, ini saran saya biarkan saja, jangan kasih lem macam-macam ya, seperti itu. Biarkan saja, let it be ya, let it be gitu ya. Biarkan saja teman-teman ya. Nah, oke, mungkin seperti itu. Nah, ini akan mungkin karena ini harganya juga sama ya, sama-sama, maksudnya kurang lebih sama-sama terjangkau gitu ya. Dan saya bisa beli banyak ya kalau eh, orang-orang seperti kami ya gitu ya. Nah, ini bedanya jauh segini ya. They look very different in size ya, side by side ya. Tuh, seperti itu ya. Berapa nih tingginya nih? Wah, gitu ya. Optimus harus mendapatkan add-on upgrade ya. Kayak dengan Jetfire atau apa gitu ya, biar dia lebih tinggi dari Megatron-nya ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya untuk kali ini. Nah, ingat untuk selalu apa ya? Melengkapi informasi teman-teman, walau itu hanya sekedar hobi ya. Nah, informasi tentang skala, kualitas bahan, macam-macam gitu ya. Bukan berarti bahan buruk itu kita tidak boleh beli, bukan. Nah, kita paham konsekuensinya, paham cara merawatnya gitu ya. Tuh, dan pajang saran saya kalau untuk figur-figur seperti ini transformable, jangan terlalu banyak ditransform ya, atau jangan transform sama sekali lah gitu ya. Atau beli dua gitu ya, masing-masing, both of them ya. Satu untuk pasti jadi alt mode ya, pesawat misalnya, satu jadi robotnya gitu ya, gitu. Dan ingat memposenya juga jangan terlalu barbar ya, jangan terlalu apa, tergesa-gesa gitu ya. Dan ingat untuk produkan pabrikan Cina itu kadang saya tidak tahu ya, tidak membandingkan satu persatu gitu ya, kadang manual booknya meniru langsung dari orinya, kadang tidak ya, kadang membingungkan. Lihat langsung contohnya di YouTube ya, di YouTube, di yang orang-orang gitu ya. Ya, kalau bisa yang video lambat saja atau video yang reguler, jangan yang dipercepat. Oke, seperti itu. Ingat sebisa mungkin jangan mentransformnya dengan hasrat skill-skillan ya. Maksudnya, wah aku lo cepat transformnya, nah, aku jago. Jangan. Transformlah dengan menikmatinya. Jadi perlahan-lahan saja. Jangan untuk ini ya, untuk sebuah kebanggaan, wah transform cepat, semakin jago lah, jangan demikian. Kalau menurut saya ya, eman gitu ya, sangat disayangkan gitu. Oke, mungkin sekian dari saya ya, seperti itu. Ini review. Nah, dua ini yang tadinya bersaudara akhirnya bermusuhan. Seperti itu ya. Oke, kira-kira itu ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan, mungkin saran, kritik, bisa di kolom bawah gitu ya. Ya, seperti itu. Ingat, video saya mungkin tanpa musik, tanpa pemanis yang lain-lain, agar tujuannya supaya teman-teman lebih fokus, kita lebih fokus semua ya dalam review ini ya. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Take care. See you later. Bye.